Halo, Assalamualaikum sahabat Ilyas Wan semua. Bertemu kembali di channel YouTube Novel Ilyas Wan. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua karena masih setia mengikuti cerita-cerita Novel Ilyas Wan. Mari kita lanjutkan membaca novel Keluargamu Bukan Keluargaku, bab 39, Pauf Kaninya. Akhirnya setelah menunggu hingga 3 bulan lamanya, aku dan Mas Noval resmi bercerai. Kami semua berucap syukur atas akhirnya aku bisa lepas dari keluarga toksik seperti ini. Terlihat ibu marah-marah di depan hakim, karena dia tidak terima jika sebagian dari tanah yang dimiliki oleh Mas Noval jatuh ke tanganku. Karena menurut ibunya Mas Noval, selama pernikahanku aku hanya duduk di rumah dan tidak bekerja. Sedangkan tanah itu dibeli oleh Mas Noval dari hasil keringatnya sendiri. Saya dan keluarga tidak terima dengan keputusan ini, Pak Hakim. Tolong jadi hakim yang adil, teriak ibu marah. Padahal palu baru saja diketuk 3 kali, tanda sidang telah usai. Mohon maaf, Bu, sidang sudah ditutup. Dan keputusannya sudah diambil. Di antara penggugat dan yang menggugat tidak ada yang keberatan. Kenapa sekarang malah ibu marah-marah? Tanya hakim dengan nada kesal. Padahal dia akan pergi dari ruangan ini, tapi dicegat oleh ibu. Kami semua melihat ke arah mereka. Begitu juga dengan Mas Noval. Dia berusaha membujuk ibunya agar bisa ikhlas semuanya. Ibu, sudah. Memang sudah hukumnya seperti ini, bujuk Mas Noval seraya menarik tangan ibu. Tidak bisa, Pak Hakim, saya tidak setuju. Enak saja wanita itu bisa mendapatkan harta dari hasil keringat anak saya. Sudah dulu waktu jadi istri jadi beban, sekarang sudah menjadi mantan istri, malah juga mengambil hak orang lain, teriak ibu lantang. Pak Hakim hanya menggelengkan kepalanya mendengar makian ibu. Bukan hanya Pak Hakim yang heran, namun beberapa tamu di persidangan juga saling berbisik-bisik sesamanya. Lirih kudengar mereka sangat menyayangkan aksi ibu yang memakiku di depan orang ramai. Untung saja aku sudah terbebas dari keluarga mereka. Tapi hukumnya memang seperti itu, Bu. Dalam hukum negara ataupun agama, harta yang dibeli ketika masih menjadi suami istri adalah harta bersama, seharkat. Jadi kalaupun mereka bercerai, maka harta itu akan dibagi 2. Karena mereka belum mempunyai anak. Jelas Pak Hakim lagi. Saya pokoknya tidak terima. Tolong buat lagi sidangnya. Saya akan menggugat harta yang dia ambil dari anak saya. Marah ibu lagi. Dasar wanita mandul. Dari pertama menikah menjadi beban. Sekarang pas anak saya jadi pengangguran, malah digugat cerai. Teriak ibu lagi memakiku. Jeng, kalau ngomong yang benar dong. Malu sama umur. Anak saya itu menggugat cerai anak situ karena alasan perselingkuhan. Bukan karena si Noval udah pengangguran. Kalau bicara pengangguran, dulu pertama kali menikah dengan anak saya, dia juga sudah jadi pengangguran, seru mama marah. Padahal aku sudah berusaha menarik tangan mama agar segera pergi dari sana. Tapi mama menolak. Dia berkilah bahwa akan memberi pelajaran pada mantan besarnya itu. Memang dasar anak situ aja yang kurang pendidikan agama. Belum resmi cerai aja udah jalan sama laki-laki lain. Nasib untung mereka cerai, balas ibunya Mas Noval yang membuat suasana menjadi semakin riuh. Untung saja ada penjaga yang datang melerai perdebatan mereka. Akhirnya kami semua keluar dari ruangan itu. Seharusnya ada acara jabat tangan perdamaian antara aku dan Mas Noval di akhir sidang. Tapi karena kelakuan ibunya Mas Noval, semuanya jadi kacau. Ibunya Mas Noval menghampiri kami di parkiran. Dia datang dengan wajah memerah. Apalagi saat melihatku memeluk mama dengan bahagia. Aku senang bisa menjadi diriku sendiri setelah ini. Tidak ada kata terlambat.
Aku anggap semua yang terjadi adalah pelajaran paling berharga selama hidupku. Kania, jangan kalian pikir setelah merebut semuanya dari anak saya, kamu akan baik-baik saja ya. Saya tidak akan tinggal diam selama harta itu masih belum kembali ke kami, teriak ibu. Entah kemana Mas Noval dan Mas Seno, mereka tidak ada di sini. Sudahlah Bu, semuanya sudah terjadi. Lagi pula ini milikku, hakku, jangan ganggu gugat lagi, jawabku berusaha sabar. Halah, dasar kamu saja yang maru. Apa nggak cukup harta kalian, sampai harus merebut tanah milik Noval lagi, bentak ibu lagi berkacak pinggang. Udah ya Jeng, jangan buat ribut, kami tuh malu. Ini juga bukan masalah harta kami banyak atau tidak, tapi ini memang hak anak saya, Kania. Mama juga berusaha memberi pengertian pada ibunya Mas Noval. Tapi sepertinya percuma, aku tahu betul bagaimana sifat ibu. Saya tidak peduli, pokoknya kembalikan sebagian harta anak saya. Ibu tetap bersikeras agar aku mengembalikan sebagian harta yang jatuh padaku. Kami kembali menjadi tontonan semua orang yang ada di sini. Bang Ruli mengajak kami untuk segera masuk ke dalam mobil. Biar tidak lagi terjadi perdebatan antara kami dan ibu. Lagi pula aku juga tidak mau jadi bahan pembicaraan orang-orang semua. Yang terpenting sekarang aku sudah bebas dari mereka. Mau kemana kalian? Jangan pergi dulu. Masalah ini belum selesai. Teriak ibu lagi karena melihat kami yang naik ke dalam mobil. Kalau menurut Anda ini belum selesai, silakan sewa pengacara dan bawa lagi masalah ini ke pengadilan. Jangan bersikap udik, suruh ibu dari dalam mobil. Untung saja papa tidak ikut karena ada pekerjaan. Jika tidak, dia akan sangat menyesal karena telah menyerahkan anaknya pada mereka dulu. Setelah mengatakan itu, mama langsung menutup lagi kaca mobil. Semakin membuat ibu marah, dia mengedor-ngedor pintu mobil dengan sangat keras. Cepat Ruli, susah kalau dia sudah ngamuk. Bisa-bisa mobil kita dilempari batu sama dia, ucap ibu yang membuat Bang Ruli segera menginjak pedal gas. Terlihat ibu masih berusaha mengejar mobil kami. Aku sudah tidak peduli. Padahal dia bisa saja masih aku segani. Tapi dengan sikapnya yang begitu, siapa yang akan sabar? Kecuali Sonya. Kamu kok bisa tahan sih punya mertua kayak gitu? Tanya Bang Ruli saat mobil sudah berada di jalan raya. Aku mendesah panjang, tidak berniat menjawab pertanyaan konyol seperti itu. Lebih baik aku merebahkan diri di kursi penumpang. Mama juga nggak nyangka kalau keluarganya seperti itu. Untung aja kamu udah cerai, kan ya? Kalau tidak, bisa gila kamu di rumah itu. Sambung Mama lagi yang semakin membuat telingaku berdengung. Iya, Ma. Sekarang Kania kan udah sendiri lagi nih. Mending nanti kalau cari jodoh lagi, yang seluk-beluknya kita udah tahu deh. Susah kalau baru-baru kenal gitu, suruh Bang Ruli lagi. Iya, orang baru juga boleh, tapi kita harus selidiki dulu bagaimana keluarganya. Balas Mama lagi. Aku semakin jengkel. Kok pada ribut sih? Kania baru selesai cerai. Malah udah mikir laki-laki lain, suruhku kesal. Tapi Mah, kalau misalkan si Reno ngelamarkannya, Mama setuju nggak? Tanya Bang Ruli lagi. Dia sama sekali tidak menanggapi perkataan aku barusan. Ya, Mama setuju-setuju aja sih. Terserah Kania bagaimana, jawab Mama santai. Karena merasa tidak dianggap, aku lebih baik memilih tidur. Mumpung hari ini Pak Bara kasih cuti. Kania, tolong ke ruangan saya, seru Pak Bara melalui interkom. Aku segera bangkit dan berjalan masuk ke dalam ruangannya. Permisi Pak, ada masalah, tanyaku pada Pak Bara yang sedang memijat pelipisnya. Tidak biasanya dia bersikap seperti orang pusing seperti ini. Pak, panggilku lagi karena melihatnya tidak menanggapi pertanyaanku. Iya, duduk. Perintahnya yang membuatku segera duduk berhadapan dengannya. Matanya terus memandangi layar laptop di depannya. Ada proyek besar,
Jika kita bisa mendapatkan proyek ini, papa saya pasti sangat bangga, ucapnya yang membuat keningku berkerut. Apa hubungannya sama gue, Bambang? Terus, tanyaku hati-hati. Tapi saya butuh kamu untuk mendampingi. Kamu kan tahu sendiri kalau saya tidak terlalu paham dengan beginian. Kalau kamu pasti sudah sangat paham, ucapnya lagi dengan nada sinis. Kok ngegas, Pak? Saya tanyanya baik-baik loh, gerutuku kesal. Siapa yang ngegas? Kamu jangan nuduh, balasnya sambil melihatku tajam. Pasti sebentar lagi ruangan ini akan semakin dingin. Ya udah, yang jadi masalahnya sekarang apa? Kan saya memang selalu mendampingi Bapak kemana-mana. Iya, masalahnya sekarang, proyeknya itu di Bali. Apa kamu bisa ikut? Secara kamu kan baru cerai. Apa nanti tidak jadi pembicaraan banyak orang dan menjelek-jelekkan kamu? Apalagi kalau keluarga mantan suami kamu tahu, kamu bisa dihina dan dinilai yang bukan-bukan, ujar Pak Bara yang membuatku terpana. Jadi dia bingung dan sampai pusing karena memikirkan aku. Tumben. Jadi Bapak pusing karena lagi mikirin perasaan saya. Bapak khawatirkan saya. Pak Bara suka sama saya? Tanyaku keceplosan. Pak Bara langsung cegukan mendengar pertanyaan konyolku barusan.